lanjut ke materi menggambar grafik fungsi eksponen. Jika diketahui Y sama dengan 2 pangkat X, kita misalkan X-nya kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nilai X-nya adalah nilai pangkat, jadi Y sama dengan 2 pangkat 0. Jadi yang terjadi perubahan yaitu pada nilai pangkatnya. Jika X-nya di sini sama dengan 0, maka nilai pangkatnya berubah menjadi 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Seperti pada sifat X, sifat pertama bahwa apapun yang berpangkat 1 bernilai 1. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang terjadi perubahan ingat pada tanda pangkat. Karena pada tanda pangkat di soalnya ada variabel X, sedangkan yang kita substitusi adalah variabel X. Itulah alasan mengapa hanya tanda pangkat diganti dengan 1, X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, maka nilai pangkatnya yang diubah, Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu pula dengan X sama dengan 3, artinya nilai pangkatnya akan berubah menjadi 3. Y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk X sama dengan 4, berarti Y sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita perhatikan tabelnya. Untuk X sama dengan 0, maka nilainya Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 8. Untuk X sama dengan 4, nilai Y sama. Jika X-nya 5, maka Y-nya sama dengan 32. Kita perhatikan tabelnya bahwa untuk titik 0,1 berarti titik X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Terletak di sini. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Terletak di 2. Untuk titik 2,4, X-nya 2 dan Y-nya 4. Untuk titik 3,8, 3,8. Untuk titik 4,16, ini X-nya 4, 16 Y-nya. Untuk titik selanjutnya 5,32. Kita lanjut ke selanjutnya, eksponen. Gambarlah grafik fungsi eksponen berikut. Pertama, bagian A adalah fungsi X sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Sehingga A sama dengan 3 dan K sama dengan 1. Kita tentukan beberapa titik bantu dengan melengkapi tabel berikut. Jika titik bantunya X sama dengan negatif 1, maka nilainya sama dengan 1. Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Berarti 3 pangkat, ingat X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti 3 pangkat negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Pangkat 0, ingat sifat pertama bahwa apapun yang berpangkat 0 bernilai 1. Untuk X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan, ingat variabel X yang kita ganti dengan 0, berarti 3 pangkat 0 tambah 1 atau 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 1 atau 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita lihat gambarnya bahwa untuk titik negatif 1,1, ingat X-nya negatif 1 dan Y-nya 1. Untuk titik 0,3, ini titik 0,3. Untuk titik 1,9, 1 X-nya, Y-nya 9. Dapat dilihat pada pada grafik berikut. Untuk bagian B-nya, bagi fungsi X yang pada soal sebelumnya bahwa fungsi X sama dengan 3 pangkat X tambah 1. Artinya nilai pangkat cuma X. Sedangkan untuk contoh soal bagian A, nilai pangkatnya itu X tambah 1. Jadi cara kerjanya dapat diperhatikan perbedaannya. Untuk pangkat X, variabel X saja dengan pangkat X tambah 1. Jadi misalkan X sama dengan 0, berarti Y sama dengan, ingat pangkatnya yang diganti dengan 0,
yang variabel X-nya kita ganti dengan 0. 3 pangkat 0 ditambah 1. Ingat, 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. X pangkat 2 sama dengan Y sama dengan pangkat 2, artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Ditambah 1 sama dengan 10. Dapat dilihat pada tabel bahwa jika X-nya 0 maka Y-nya 2, jika X-nya 1 maka Y-nya 4, dan jika X-nya 2 maka Y-nya 10. Kita dapat lihat pada tabel X-nya 0 maka Y-nya sama dengan 2. X 0, Y 2, dan jika X-nya 1 maka Y-nya sama dengan 4. Jika Y X-nya 2 maka Y-nya sama dengan 10. Kita masuk ke bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bentuk pertama di mana A pangkat fungsi X sama dengan 1. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, pertama yang kita lakukan adalah bilangan pokok menjadi nilai basis menjadi 4. Ingat bahwa untuk bentuk persamaan eksponen ini tugas kita adalah merubah nilai agar nilai di sisi kanan dengan di sisi kiri itu sama. Jadi kalau misalkan nilai di sini 2, maka di sini juga 2. Karena di sini 1, di sini pada soal setelah sama dengan 1, maka di sini juga harus bernilai 1. Ingat bahwa apapun yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk pertama dapat diselesaikan dengan cara 4 sama. Di sini kan syaratnya kita harus samakan basisnya, yaitu basis 4. Kemudian sifat-sifat pertama eksponen bahwa apapun yang berpangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau misalkan basisnya di sini 4, di sini juga harus 4. 4 pangkat berapa? Hasilnya 1. 4 pangkat 0. Jadi 4 pangkat 3X tambah 6 sama dengan 4 pangkat 0. Jika sudah seperti basisnya, maka nilai pangkat langsung diturunkan untuk memperoleh nilai X-nya. 3X tambah 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 0 dikurang 6. Negatif, terjadi perubahan tanda karena pindah ruas. Tambah 6 plus 6 di sini menjadi negatif 6. Kemudian 3X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 3. Per 3 didapat dari sini. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Minus 6 bagi 3 adalah minus 2. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 2. Jika kita substitusi nilai minus 2 ke dalam persamaan ini, maka akan diperoleh nilai sama dengan 0. Berarti di sini 4 pangkat 0 sama dengan 1. Apakah betul bahwa 4 pangkat 0 itu sama dengan 1? Betul, karena pada sifat pertama itu bahwa apapun yang berpangkat 0 bernilai 1. Untuk bagian B, 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 per 3X kurang 1 sama dengan 1. Berarti ingat syarat pertama yang dilakukan adalah menyamakan nilai basis. Jika nilai basisnya di sini 3, maka setelah tanda sama dengan juga harus 3. Jadi 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 4X kurang 5 per 3X kurang 1 sama dengan, ingat basis 3, berarti sini juga harus basis 3. Berarti 3 pangkat 0. Setelah basis sama, nilai pangkat diturunkan. X pangkat 2 dikurang 4X kurang 5 3X kurang 1 sama dengan 0. Ingat ini bentuknya pembagian, pindah ruas menjadi perkalian. Apapun yang dikalikan 0 bernilai 0. Jadi X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ingat cara pemfaktoran, apapun berapa dikali berapa hasilnya negatif 5, dan jika dijumlah ada hasilnya adalah negatif 4. Ingat kalau bentuknya perkalian kemudian hasilnya negatif, berarti ada dua kemungkinan, positif negatif atau negatif kali positif atau positif kali negatif. Di sini positif 1 dengan negatif 5. Kemudian perhatikan yang di sini bahwa apapun ketika dijumlah hasilnya itu negatif 4. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk memperoleh
untuk memperoleh nilai dengan tanda yang berbeda pada penjumlahan, kalau misalkan di sini negatif 4, berarti nilai paling tinggi pada soal tersebut itu negatif. Berarti di antara 1 dengan 5 yang paling tinggi adalah 5. Berarti ini 5 tandanya negatif. Kenapa tandanya negatif? Karena hasilnya di sini negatif. Kalau misalkan di sini yang negatif, di sini yang positif, berarti di sini positif karena nilai pada 5 ini positif bukan negatif. Jadi setelah didapat x tambah 1 x kurang 5, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Ingat pindah ruas ya. X sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Kita lanjut ke bentuk A pangkat sama dengan A pangkat P. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 8. Ingat, untuk bentuk persamaan eksponen ini sendiri, tugasnya kita adalah merubah nilai agar nilai pada sisi kanan dan sisi kiri itu bernilai sama. Jadi untuk bentuk ketiga, A fungsi fx sama dengan A pangkat 4, artinya basisnya harus kita kasih sama, 2 pangkat 2x tambah 4. Karena di sini basis 2, maka di sini juga 2 menjadi basis 4. Ingat, berapa pangkat 2? Hasilnya 8. 2 pangkat 3. Setelah nilai basis sama, maka turunkan nilai pangkat untuk mendapatkan nilai x. Tambah 4 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 dikurang. Karena positif, pindah ruas menjadi negatif. 3 dikurang 4. 2 sama dengan negatif 1. Ingat, tanda yang lebih besar itu negatif. Maka di sini juga negatif 1. Jadi 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2. Contoh selanjutnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 4 per 2 pangkat 3x tambah 1 pangkat 3 sama dengan 1/16 akar 4. Jadi kalau misalkan ingat pada sifat yang telah dipelajari sebelumnya, kalau bentuknya seperti ini, maka kalau mau dirubah akan berubah tanda menjadi negatif. Ingat perubahannya bahwa untuk pangkat negatif, misalkan A pangkat negatif N mau dirubah ke dalam pangkat bulat positif, maka 1/A pangkat N. Begitu pula pada soal contoh di atas bahwa ini kan bentuknya pangkatnya positif, arti kalau mau dirubah ke dalam bentuk yang bukan bentuk pecahan, maka pangkatnya dirubah menjadi pangkat negatif. Kebalikannya, kalau misalnya di sini positifnya, untuk merubah seperti ini, pangkatnya harus berubah menjadi negatif. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 3x tambah 1 di pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 4 pangkat 1/4. 2 pangkat negatif 4 diperoleh dari sini. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Karena bentuknya pecahan, ubah dalam bentuk non pecahan, maka pangkatnya harus berubah tanda menjadi negatif. Kemudian bentuk ini perkalian. Ingat pada sifat perkalian, jika sifat perkalian dengan basis yang sama, maka nilai pangkat ditambah. Jadi 2 pangkat minus 9x sama dengan negatif 4. X sama dengan 4/9. Kemudian bentuk selanjutnya itu A pangkat fungsi x sama dengan A pangkat gx. Basisnya di sini bernilai sama dengan fungsi yang berbeda, fungsi pangkatnya berbeda. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Contoh soal pertama, 6 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 36 pangkat 2x tambah 3. Jadi basisnya kita samakan dulu dengan basis 6. 6 pangkat 2x dikurang 4. Ingat berapa dikali 6 dapat 36.
6 pangkat 2 kali 2x dikurang 4. Jadi 6 pangkat 2x kurang 4, 6 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4x, 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah basis sama, pangkat diturunkan untuk memperoleh nilai x-nya. 2x dikurang 4 sama dengan 4x tambah 6. Kemudian yang mempunyai variabel s kita satukan. 2x ini positif, pindah ruas jadi negatif. 2x kurang 4x sama dengan 6. Negatif pindah ruas jadi minus 2x sama dengan 10. X sama dengan minus 5. Minus 5 diperoleh dari 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Untuk contoh selanjutnya, 4 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 8 pangkat 3x tambah 1 akar 3. Berarti pangkatnya disamakan semua karena tidak mungkin kita menggunakan basis 4 karena 4 pangkat 2 hasilnya 16. Jadi kita menggunakan basis 2. Basis 2, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 dikali 2x dikurang 4. 2 pangkat 2 diperoleh dari 4. Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 diperoleh dari 8. Jadi berapa pangkat 2 hasilnya? 8. 2 pangkat 3 per 3x tambah 1 per 3. Setelah basis sama, pangkatnya diturunkan. 2 kali 2x kurang 4 sama dengan 3 dikali 3x tambah 1 per 3. 4x diperoleh dari 2 dikali 2x dikurang 2 dikali negatif 4 negatif 8. 3 ini karena 3 jadi 3 kita coret karena bernilai 1. Jadi sisa 3x tambah 1. 4x, 1 kan variabel x-nya, 4x dikurang 3x, 1 ditambah 8, 1 tambah 8 sama dengan 9, 4 dikurang 3 sama dengan 1, berarti x-nya bernilai 9. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Bentuk persamaan A pangkat fungsi x sama dengan B pangkat fungsi x. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Jadi, untuk agar nilai pada sisi kiri dan sisi kanan bernilai sama, syaratnya bahwa nilai pangkatnya ini harus sama dengan 0. Karena kita perhatikan bahwa ini ada basis 3 dan juga ada basis 5. Tidak ada kemungkinan yang bisa digunakan untuk misalkan kita menggunakan basis 3. Berapa berpangkat 3 hasilnya 5? Tidak ada. Dan begitu pula juga dengan 5. Tidak ada pangkat 5, tidak ada pangkat 5. Jadi untuk bentuk seperti ini kemudian pangkatnya bernilai sama, berarti kita harus merubah nilai pangkat ini menjadi 0 agar sisi kiri masih sama. Untuk 3 pangkat 2x tambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 10. Nilai pangkat sudah sama, berarti fungsi x-nya sama dengan 2x tambah 10. 2 tambah 10 sama dengan 0. Sama dengan 2x. 2x sama dengan minus 10. X sama dengan minus 10 per 2. X sama dengan negatif 5. Jadi kalau misalkan kita substitusi nilai x sama dengan negatif 5 ke dalam persamaan di atas, berarti 2 dikali, ingat, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Ini berarti 3 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. Apakah bernilai sama? Ingat pada sifat pertama fungsi eksponen bahwa apapun yang berpangkat 0 bernilai 1. Berarti di sini 1, di sini juga 1. Ternyata benar bahwa sisi kanan dengan sisi kiri bernilai 1. Untuk contoh kedua, 1/2 pangkat x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 1/3 x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Jadi pangkatnya sama dengan 0. Pangkat 2 kurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kalau dapat bentuk seperti ini, bentuk kuadrat, maka kita harus faktorkan. Ingat, berapa dikali berapa hasilnya negatif 3, dan jika dijumlah hasilnya negatif 2. Kalau hasilnya negatif dalam perkalian, berarti ada dua kemungkinan, positif dikali negatif atau negatif kali positif. Sekarang kita perhatikan,
berapa ditambah berapa hasilnya negatif 2. Ingat pada pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa untuk memperoleh negatif maka nilai pada penjumlahan ini nilai paling tingginya harus sama dengan negatif karena hasilnya di sini negatif. Kalau misalkan positif 3 di sini negatif 1, maka di sini positif 2 karena positif 3 ini positif bukan negatif. Jadi kita lihat nilai paling tingginya. Kalau nilai paling tingginya itu negatif, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan jika nilai paling tingginya itu maka hasilnya positif. Itu untuk penjumlahan. Jadi X tambah 1 sama dengan 0, perol dari sini. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Ingat pindah ruas. Untuk X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dengan 3.